Baik, selamat datang di pertemuan ke-7 kita di dalam kuliah Research Method. Nah, dalam 3 minggu terakhir, kita sudah mempelajari berbagai metode kerja yang bisa kita gunakan di dalam menyelesaikan pekerjaan di dunia TIK atau penelitian di dunia TIK. Nah, pada minggu ini kita masih akan melanjutkan metode tersebut. Cuman mungkin sekarang kita akan menuju metode yang berbeda. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai agile, yaitu suatu prinsip kerja yang bisa kita ikuti, sekarang kita juga akan membahas prinsip kerja lain yang bisa kita ikuti untuk memandu kita menyelesaikan suatu pekerjaan di dunia TIK. Nah, prinsip tersebut adalah prinsip yang kita sebut sebagai Commit 5 Framework. Nah, sebelumnya mungkin kita akan melihat dulu pertanyaan-pertanyaan ini sebagai dasar kenapa kita menggunakan Commit 5. Jadi misalnya Anda akan diminta untuk merancang suatu sistem TIK, di mana sistem TIK tersebut harus diterapkan di dalam suatu lingkungan bisnis yang tentunya memiliki banyak stakeholder. Jadi jenis user atau yang membutuhkan sistem tersebut atau yang terlibat di dalam sistem tersebut tidak satu. Kalau kita bicara metode-metode sebelumnya, biasanya kita mengasumsikan bahwa user itu hanya ada 1-2 yang berkaitan dengan software. Tetapi kalau kita bicara sistem, kita tidak bisa membicarakan hanya 1-2 user atau satu software. Nah, sistem ini pasti nanti terkait dengan proses bisnis di dalam organisasi tersebut. Jadi bukan hanya sekedar melakukan digitalisasi suatu proses, tetapi bagaimana kita mengkaitkan satu proses dengan proses lain. Kemudian pasti ada proses di mana dia manual, dengan kata lain tidak terdigitalisasi, dan ada proses yang terdigitalisasi, dan kita harus bisa entah bagaimana menyambungkan kedua sisi tersebut. Nah, yang namanya sistem TIK pasti terdiri atas beberapa aplikasi atau perangkat lunak, dan yang dimana setiap perangkat lunak tersebut akan saling berkomunikasi dengan menggunakan jaringan. Jadi di sini Anda sudah melihat bahwa kita memiliki suatu skop pekerjaan yang cukup luas, di mana kita tidak bisa lagi melakukan pendekatan dengan pendekatan satu aplikasi lagi. Jadi kita harus ada beberapa aplikasi. Paling sederhananya mungkin ada yang front end, ada yang back end, kemudian nanti mungkin back end-nya akan berhubungan dengan back end lain dan segala macam. Nah, pada saat Anda belajar mengenai komputasi distribusi atau teknologi web, Anda kan sudah mempelajari hal-hal ini, di mana kita bertemu dengan suatu sistem TIK yang terdiri atas banyak bagian yang saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, atau bila pekerjaan Anda terkait dengan audit sistem TIK di dalam suatu organisasi. Nah, bila pekerjaan-pekerjaan ini yang akan Anda lakukan, kalau kita lihat metode-metode sebelumnya, maka kita akan menemukan hambatan-hambatan sebagai berikut. Jadi kita kan sudah mempelajari metode waterfall, V-model, dan agile atau scrum. Kalau Anda lihat ketiga metode tersebut itu fokus pada pengembangan aplikasi perangkat lunak. Jadi fokus pada aplikasi, bukan pada sistem. Jadi kita hanya melihat bagaimana kode-kode tersebut harus dilaksanakan, fungsi apa saja yang harus ada di kode tersebut dan segala macam. Tetapi kalau kita bicara sistem, kita harus bisa mengakomodasi proses bisnis. Dengan kata lain, kita harus menentukan prosedur penggunaan. Kita harus menentukan prosedur komunikasi antara satu sistem dengan sistem lain. Kita harus memperhatikan apa yang suatu user inginkan, informasi apa yang suatu user inginkan dari sistem tersebut. Nah, pendekatan-pendekatan ini atau metode-metode tersebut tidak bisa menjawab apa yang kita butuhkan saat ini. Karena skala pekerjaan yang harus kita lakukan saat ini sedikit berbeda dan lebih luas ketimbang kita hanya melihat aplikasi. Di ketiga metode sebelumnya, kita hanya melihat bagaimana kita bisa menyusun kode di dalam komputer supaya nanti hasilnya memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kita. Sementara kalau kita bicara sistem, kita akan
mengembangkan hal yang berbeda. Jadi kita tidak berbicara tentang kode, tapi kita berbicara mengenai interaksi antara komponen. Di suatu proses A misalnya nanti bagaimana dia terkait dengan proses B. Komunikasi atau data apa yang harus dibawa dari proses A ke proses B. Nah, metode-metode ini meskipun bisa kita gunakan, kemampuannya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, di sini kita masuk suatu framework atau kerangka kerja yang disebut sebagai COVID-5. COVID-5 sendiri merupakan suatu kerangka kerja yang cukup terkenal digunakan dalam analisis sistem TIK. Jadi ini suatu kerangka kerja internasional yang sudah digunakan oleh banyak ahli-ahli sistem untuk membantu mereka mengelola sistem TIK di dalam suatu lingkungan enterprise. Nah, kerangka kerja ini sendiri sebenarnya cukup mudah. Dia hanya terdiri atas 5 prinsip, bandingkan dengan Agile kemarin yang memiliki 12 prinsip. COVID-5 hanya memiliki 5 prinsip utama yang bisa digunakan untuk menyusun metode kerja atau langkah kerja kita untuk melakukan audit, melakukan risk management, melakukan pengembangan sistem. Nah, Anda melihat di sini kita memiliki suatu diagram yang menunjukkan 5 basic principle dari COVID-5. Yang pertama adalah meet stakeholder need, kedua adalah covering enterprise end-to-end, ketiga applying single framework, 4 enabling holistic approach, 5 separating government with management. Mungkin kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti yang prinsip pertama adalah kita harus selalu memenuhi kebutuhan dari setiap stakeholder atau setiap pemangku kepentingan yang terlibat di dalam suatu enterprise atau di dalam suatu organisasi tersebut. Prinsip kedua, kita harus pada saat kita melakukan pekerjaan terkait dengan sistem TIK, maka kita harus melingkupi seluruh proses bisnis yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi kalau kita bicara ada hulu ke hilir, maka kita harus melingkupi dari hulu ke hilir. Kita tidak bisa hanya melihat satu bagian saja. Nah, ini cocok untuk sistem, karena kalau sistem kan kita tidak hanya bisa melihat satu proses, tetapi kita harus melihat seluruh proses yang ada. Kemudian prinsip ketiga adalah menggunakan satu kerangka kerja untuk semua pekerjaan kita. Nah, ini sebenarnya untuk menyederhanakan pekerjaan kita, karena kita sebenarnya sudah bekerja dengan sesuatu yang sangat kompleks, yaitu sistem. Kalau kita menggunakan beberapa kerangka kerja, maka kita akan menambahkan komplikasi yang tidak diperlukan. Nah, keempat, ini artinya sebenarnya pendekatan kita itu harus menyeluruh. Jadi tidak bisa parsial, tidak bisa sektoral. Jadi kita harus melakukan pendekatan menyeluruh yang sesuai dengan prinsip 1 dan prinsip 2. Prinsip 5 ini kita akan memisahkan mana yang kita sebut sebagai tata kelola, mana yang kita sebut sebagai manajemen. Jadi nanti tata kelola dengan manajemen itu berbeda. Jadi kalau tata kelola itu terkait dengan kebijakan, terkait dengan penetapan prosedur, terkait dengan mungkin aturan-aturan yang ada. Sementara kalau manajemen itu terkait dengan bagaimana kita menjalankan suatu sistem atau organisasi tersebut. Kita akan lihat satu persatu prinsip ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan terkait dengan prinsip tersebut. Nah, ini prinsip pertama, intinya adalah kita harus mengenali seluruh stakeholder yang ada di dalam yang terlibat di dalam sistem kita. Di mana setiap stakeholder itu pasti punya keinginan masing-masing. Mereka punya kebutuhan yang mereka inginkan dalam berinteraksi dengan sistem. Contoh misalnya kalau kita bicara lingkungan kerja organisasi ya, direktur itu inginnya pasti semuanya berjalan dengan baik. Laporan tersedia pada dirinya kapanpun dia inginkan. Misalnya seperti itu. Sementara kalau misalnya pekerja yang paling bawah, misalnya karyawan yang mungkin kasir gitu ya, yang dia inginkan mungkin lebih mudah ketimbang direktur, yaitu dia inginkan pekerjaan dia adalah sebagai kasir itu mudah dan catatannya rapi. Jadi itu kan ada beberapa yang berbeda. Jadi pada saat kita merancang suatu sistem, kita harus memperhatikan hal ini sebagai yang paling utama. Dan kita harus selalu berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan tiap stakeholder.
Meskipun nanti mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang saling bertolak belakang ya, atau clash istilahnya. Tapi nggak masalah, itulah tugas kita, bagaimana caranya kita memediasi supaya kebutuhan tersebut tetap tercapai tanpa ada yang dikorbankan. Nah, prinsip ini sebenarnya nanti juga akan kita gunakan sebagai validasi di akhir. Jadi setelah kita mengembangkan suatu sistem, untuk menguji apakah sistem kita itu sudah sesuai, sudah selesai dengan baik atau tidak, ya kita kembali lagi ke kebutuhan dari stakeholder. Jadi apakah setiap kebutuhan tersebut sudah diakomodasi oleh sistem atau tidak. Jadi kalau sudah, ya itu adalah justifikasi kita bahwa pekerjaan kita sudah selesai. Nah, nanti prinsip ini sebenarnya tidak akan kita kerjakan secara mentah ya. Jadi nanti kita harus ubah menjadi tujuan sistem. Jadi tujuan sistem itu nanti akan dibedakan ke dalam enterprise level. Kemudian ada yang IT related dan ada yang enabler-nya atau yang faktor yang memungkinkan atau faktor yang membuat sistem tersebut berjalan. Nah, prinsip kedua adalah covering end-to-end. Jadi kita harus memperhatikan seluruh proses bisnis organisasi tersebut dari hulu ke hilir. Kita harus mengenali peran apa saja yang ada di dalam enterprise tersebut atau di dalam sistem. Aktivitas apa yang ada di dalam sistem. Bagaimana hubungan antara komponen dalam seluruh sistem tersebut, antar setiap peran, antar setiap aktivitas, antara peran dengan aktivitas, yang lain-lain. Jadi ini kita harus identifikasi, kita harus list lah istilahnya, dan harus kita pahami. Kemudian kita akan menggunakan prinsip ketiga, yaitu applying single integrated framework. Jadi kita akan menggunakan satu kerangka kerja. Sebenarnya kalau kita menggunakan COVID 5 ini sebenarnya sudah memenuhi prinsip ini, karena COVID 5 itu merupakan suatu kerangka kerja yang menyeluruh. Seperti yang tadi saya katakan, Anda bisa menggunakan kerangka kerja ini untuk melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Anda bisa menggunakan kerangka kerja ini untuk mengembangkan suatu sistem atau manajemen keamanan informasi. Anda bisa menggunakan sistem framework ini untuk mengembangkan sistem itu sendiri. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan menggunakan COVID 5. Nah, selanjutnya adalah kita harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh. Jadi nanti kita harus mengidentifikasi enabler. Jadi enabler itu adalah faktor yang mempengaruhi apakah sistem akan bekerja atau tidak. Jadi faktor ini bisa orang, bisa perangkat, bisa proses. Nah, itu nanti sebenarnya dengan prinsip ini kita harus melihat seluruh batasan sistem tersebut sebagai satu kesatuan. Jangan melihatnya sebagai satu bagian atau parsial. Nah, ini yang prinsip terakhir, di mana kita memisahkan antara tata kelola dengan manajemen. Seperti yang tadi saya katakan, tata kelola itu adalah memastikan kebutuhan stakeholder dipenuhi dan evaluasi secara berimbang, atau ya aturan, prosedur, dan yang lain-lain, termasuk kebijakan. Sementara kalau manajemen itu adalah kegiatan untuk merencanakan, mengembangkan, menjalankan, dan memantau aktivitas harian. Tata kelola terkait dengan kebijakan, manajemen terkait dengan pengaturan aktivitas. Ini kita pisahkan supaya nanti kita tidak salah dalam melakukan assessment tanggung jawab, role, dan segala macam. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan COVID 5 di dalam pekerjaan kita? Seperti yang tadi saya katakan, bahwa COVID 5 itu adalah kerangka kerja, bukan metode kerja. Jadi sebenarnya kalau Anda ingin membuat suatu langkah kerja, ya Anda bebas menentukan langkah kerja sendiri. Tapi COVID 5 itu akan digunakan sebagai panduan bagaimana Anda menentukan langkah kerja. Nah, contoh misalnya prinsip 1 dan prinsip 2 itu bisa Anda gunakan untuk menentukan bagaimana Anda menentukan requirement. Nah, 3, 4, 5 itu misalnya kita bisa gunakan di dalam tahap desain. Nah, ini tentu saja nanti kita akan membutuhkan banyak latihan dan membutuhkan banyak pemahaman menyeluruh mengenai COVID 5. Nah, untuk itu sebenarnya di dalam modul sudah saya berikan video lain yang akan menjelaskan COVID 5 seperti apa, dan ada suatu dokumen bagaimana menerapkan COVID 5 dalam merancang keamanan informasi. Jadi Anda bisa membaca atau mempelajari kedua hal tersebut untuk bisa lebih memahami COVID 5.
Nah, sebagai penutup mungkin kita bisa melakukan ringkasan sebagai berikut. Jadi COVID-5 itu merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan sistem TIK. Jadi ini bukan metode ya, tetapi prinsip kerja seperti Agile kemarin yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan langkah kerja. Nah, yang terakhir, ini COVID-5 sangat sesuai untuk pengembangan sistem TIK, audit keamanan sistem, atau melakukan mitigasi resiko TIK. Baik, demikian penjelasan mengenai COVID-5. Bila ada pertanyaan, Anda bisa melakukan mengajukan pertanyaan langsung melalui grup WA atau melalui LMS. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.